Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia sudah sediakan berkat yang istimewa untuk setiap kita yang datang di dalam ibadah. Kami percaya bahwa sampai pada hari ini kita masih harus menjalankan ibadah di rumah-rumah. Sebenarnya pemerintah tidaklah melarang untuk kita beribadah. Namun pemerintah mengatur supaya kita bisa menjaga jarak, mengurangi pertemuan-pertemuan seperti yang biasa kita lakukan, dan semuanya ini dilakukan oleh pemerintah adalah upaya agar penyebaran corona itu akan berhenti. Itulah sebabnya kebijakan ini diberlakukan, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa pemerintah tidaklah melarang kita beribadah. Dan di sisi lain, dengan diadakannya ibadah di rumah-rumah seperti ini, maka banyak sekali manfaatnya bagi kita. Sehingga rumah kita diberkati karena dimanfaatkan untuk berdoa. Saudara-saudara kita, seisi rumah tangga kita pun bisa saling berjumpa di dalam kebersamaan, terutama di dalam menjalankan ibadah. Untuk itu sekali lagi kami tekankan kepada jemaat, mari kita akan beribadah dengan cara seperti ini, dan tidaklah kita akan mengurangi makna daripada ibadah yang kita lakukan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan membaca nats dari kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya baca untuk kita semua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesua, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, kami ingat beberapa tahun yang lalu, kami berjalan kaki di suatu tempat. Kebetulan kami menjumpai sebuah tempat
di mana tempat itu adalah gundukan bekas tempat sampah. Dan oleh orang yang berada di sekitar tempat itu, nampaknya bahwa sampah itu telah dibakar. Nah, setelah ada hujan, nampak sekali bekas-bekas bakaran itu yang tersisa. Di antaranya ada kaleng-kaleng susu dan ban-ban sepeda, bahkan ada kawat, ada duri, ada paku. Tapi yang menjadi timbul pertanyaan kami pada waktu itu, bahwa di tempat yang seperti itu ternyata ada bayam yang tumbuh begitu segar. Ketika kami merenungkan kejadian yang sangat mengherankan itu, tiba-tiba muncul di benak hati kami, mengapa bayam itu bisa tumbuh, bahkan tumbuh dengan segarnya. Ternyata di dalam bayam itu ada kehidupan, sehingga ketika kehidupan itu disiram oleh air hujan, bisa bertumbuh. Nah, ternyata karena di dalam bayam itu ada kehidupan, maka bayam tidak mempersoalkan tempat itu kotor, tempat itu kumuh, tempat itu bekas bakaran, bahkan yang berada di situ adalah barang-barang yang sudah tinggal tersisa. Secara manusia kita akan jijik untuk memijak, bahkan untuk melihat tempat itu. Tetapi bagi bayam yang di dalamnya ada kehidupan, ternyata dia bisa tumbuh. Nah, ayat-ayat yang kita baca dari kitab Galatia pasal 5, ayat yang sudah kita baca tadi adalah maksud dan kerinduan Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat di Galatia, agar mereka hidup dan hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Paulus sadar bahwa dampak daripada kehidupan Injil itu, maka orang-orang akan mengalami tempat di mana tempat itu yang bukan seleranya. Di antaranya adalah aniaya. Di antaranya adalah tantangan, cobaan. Bahkan tidak jarang orang-orang yang hidup mengikuti jejak Injil Yesua pada waktu itu harus mengalami banyak tantangan. Namun demikian, Paulus berkehendak, sekalipun ada tantangan, ada rintangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang harus ia hadapi, kuncinya adalah ketika Roh Kudus, Roh Hamasia, Roh Yesua itu ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, maka orang percaya tetap akan bisa bertumbuh, bahkan bisa mengeluarkan buah sebagaimana yang Yesua kehendaki. Nah, selama ini kita melihat bahwa banyak orang yang mengeluarkan beberapa alasan hanya karena untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Sebenarnya bukan masalah tempat, bukan masalah keadaan, bukan masalah lingkungan. Biarkan lingkungan sebagaimana ada di lingkungan itu. Tetapi kuncinya adalah ketika orang-orang yang percaya itu hidup dan kehidupannya dihidupi oleh Roh Kudus, yang adalah Roh Hamasia itu sendiri, maka orang tidak akan mempersoalkan dia di mana, apa keadaannya. Mereka tetap akan mampu bertumbuh, dan kehidupan mereka akan ditandai dengan kehidupan di mana kehidupannya tidak lagi menuruti keinginan-keinginan
daging. Kita sudah dengar apa yang diutarakan oleh Rasul Paulus, buah-buah kedagingan, di mana ada percabulan, kedengkian, iri hati, perpecahan, bahkan banyak hal yang diutarakan. Tetapi yang Paulus sampaikan, Paulus maksudkan adalah ketika seseorang hidup dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Yesua itu sendiri, maka buah daripada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah buah kehidupan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Nah, kami rindu bahwa kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita alami saat ini, sebagaimana kesulitan yang sering kita alami, bahkan isu-isu yang sangat menggelitik bagi kehidupan kita. Bahkan kalau kita renungkan hal ini akan membuat kita semakin cemas, semakin takut. Tetapi kerinduan kami, biarkanlah Roh Kudus itu bekerja. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Maka pada akhirnya, sekalipun tempat di mana kita tinggal, tempat kita berada adalah tempat yang kumuh, tempat yang tidak memungkinkan bagi kehidupan itu ada. Namun pada akhirnya, kehidupan akan tetap berjalan. Kehidupan akan tetap berlanjut. Sebab kita hidup oleh karena pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberi hidup bagi kehidupan kita. Dan kita tetap akan bisa, mampu melaksanakan kehidupan sebagaimana yang Yesua inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Barangkali kita ibarat seperti benih bayam. Kalau benih itu tetap ada kehidupan, maka walaupun berada di tempat yang kumuh, tempat yang kotor sekalipun, benih itu tetap bisa tumbuh, menghasilkan buah, dan memberi manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Kerinduan dan doa kami, biarlah jemaat atau setiap saudara yang dapat mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan hidup kita, membiarkan Roh Kudus menghidupi kehidupan kita. Dan ketika firman itu ada di dalam kehidupan kita, menghidupi kehidupan kita, berarti benih di dalam kehidupan kita adalah benih yang hidup. Dan jika benih itu hidup, maka ketika air surgawi menyirami kehidupan kita, kita akan bertumbuh tanpa mempersoalkan, tanpa mempermasalahkan tempat di mana kita tinggal. Bahkan kita tidak mungkin akan menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Kita tetap akan mampu bertumbuh dan masing-masing kita jadi berkat. Jadi buat saudara yang saat ini kebetulan berada di tempat pekerjaan, di tempat perantauan, di dalam rumah tangga, bahkan dimanapun saudara berada, doa kami, kerinduan kami, izinkanlah Roh Kudus, izinkanlah firman itu menghidupi kehidupan kita. Maka akan ada benih yang hidup dan tumbuh di dalam kehidupan kita. Niscaya kita tetap akan mampu hidup, dan bukan sekadar hidup, tetapi hidup yang memberikan faedah bagi lingkungan, bagi jemaat, bagi orang lain, bagi keluarga, dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, saat ini kami membuka hati dan kami memohon biarlah Roh-Mu yang kudus akan menghidupi kami. Serta firman yang kami dengar itu merupakan benih yang hidup
akan tetap hidup di dalam kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari, apapun yang terjadi di sekitar kami akan mampu bertumbuh. Bahkan bukan sekadar tumbuh, tetapi kami hidup dan memberikan buah serta berfaedah bagi orang-orang di sekitar kami. Doa kami untuk saudara-saudara kami, baik yang berada di tempat jauh maupun yang berada di tempat dekat. Tuhan, Engkau akan menjamah mereka satu persatu, sehingga dari hari ke hari, di mana mereka hidup mereka tetap akan dapat memberikan faedah dan berguna bagi orang-orang sekelilingnya. Buat saudara-saudara kami yang kebetulan bekerja di suatu perusahaan, kiranya Tuhan juga akan campur tangan, sehingga perusahaan di mana mereka bekerja tetap akan memberikan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan, jaminan kesejahteraan. Sebab saudara kami adalah anak-Mu yang berhak dan memiliki hak untuk menikmati kehidupan yang wajar. Kami juga berdoa buat saudara-saudaraku yang bekerja sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai pengusaha. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga usaha dan pekerjaan mereka semuanya akan tetap mendapatkan hasil yang baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia yang dari hari ke hari tetap berjaga-jaga atas kami. Tuhan akan senantiasa mempedulikan para pejabat negara yang ada, para penegak hukum maupun pimpinan-pimpinan dari pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah. Tuhan akan kuatkan. Pemerintah yang sudah memberikan kebijakan kepada kami dan menjamin kelestarian kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan memakai pemerintah sebagai alat untuk menyelamatkan serta untuk melindungi kami. Kami berdoa untuk rumah sakit, di mana rumah sakit di Indonesia ini banyak yang sudah terjangkit dan secara positif mengalami serangan daripada virus corona ini. Tuhan, doa kami untuk para dokter, perawat yang berjaga-jaga dan memberikan jaminan perawatan kepada pasiennya. Tuhan akan menjagai dan melindungi supaya dokter dan perawat yang ada, yang berjuang untuk menyelamatkan para pasien, mereka sendiri Tuhan selamatkan. Tuhan jamah dan Tuhan lindungi supaya tidak terkena dan terjangkit virus yang ada. Dan kami percaya Bapa, bahwa Indonesia akan segera berakhir dari wabah yang sudah terjadi ini, dan kami semuanya akan kembali normal, ibadah kami normal, kehidupan ekonomi normal, bahkan kehidupan kebersamaan di dalam masyarakat akan menjadi normal sebagaimana yang sudah terjadi di masa-masa lampau. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.